Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu ke-7, di mana minggu 7 ini saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya organisasi. Nah, di sini apa sih pengertian dari budaya organisasi? Jadi, menurut Robbins dan Judge, itu kultur organisasi itu mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dan organisasi lainnya. Jadi sistem makna bersama ada di sini itu maksudnya adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Nah, menurut Rutan sendiri, budaya itu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Nah, menurut Siagian sendiri, itu budaya organisasi itu merupakan kesepakatan komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini ada tingkatan budaya organisasi. Jadi ada 3 tingkatannya ya. 1, tingkatan budaya organisasi yang tampak atau visible. Nah, contohnya di sini seperti cara berpakaian, simbol, fisik, perayaan atau seremonial dan tata ruang kantor. Nah, yang kedua itu ada budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible. Jadi di sini ada disiplin, tauladan, dan prestasi. Yang ketiga itu ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang bersembunyi atau tersembunyi, yaitu adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, dan konsumen adalah raja. Nah, itu adalah tingkatan dari budaya organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi utama budaya organisasi. Jadi fungsi utama budaya organisasi itu satu sebagai proses integrasi internal. Jadi budaya organisasi itu berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Yang kedua itu ya sebagai proses adaptasi eksternal. Maksudnya di sini adalah budaya organisasi itu berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Nah, adapun fungsi budaya organisasi yaitu satu memberikan identitas organisasi. Jadi fungsi ini itu mencerminkan karakteristik organisasi itu agar dapat memiliki ciri yang membedakannya dengan organisasi maupun perusahaan lainnya. Contohnya di sini seperti menciptakan program, ada brand dan penghargaan untuk mendorong inovasi bagi karyawan-karyawannya. Yang kedua ada memudahkan komitmen kolektif, yaitu hal ini diadakan oleh perusahaan untuk meningkatkan semangat karyawan dan membuat karyawan menjadi bangga menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada menguatkan stabilitas sistem sosial. Jadi fungsi ini itu sebagai perekat yang membantu mempersatukan organisasi dengan beberapa standar-standar yang dibakukan agar para karyawan itu mengerti apa yang harus dikatakan dan apa yang harus mereka sikapi terhadap perusahaan, membentuk sikap dan perilaku. Jadi fungsi budaya ini itu membantu para karyawan memahami mengapa organisasi itu melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana perusahaan itu bermaksud mencapai tujuan jangka panjang. Di sini ada sumber-sumber budaya organisasi. Jadi ada beberapa sumber yang secara umum berperan dalam budaya organisasi. Jadi di sini ada pendiri atau pemilik organisasi. Yang kedua ada sumber daya organisasi, ada yang ketiga luar organisasi atau yang berkepentingan dengan organisasi, yang terakhir adalah masyarakat. Nah, di sini ada karakter utama budaya organisasi. Nah, karakter utama di sini itu menurut Robin dan Jus itu ada 7 karakter utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat dari kultur sebuah organisasi. Yang itu satu ada inovasi dan keberanian mengambil resiko, atau bisa diambil inovasi dan pengambilan resiko. Jadi di sini sejauh mana karyawan itu didorong untuk bersikap inovasi dan berani mengambil resiko dalam melakukan pekerjaannya. Terus yang kedua itu ada perhatian pada hal yang lebih rinci. Perhatian pada detail, contohnya seperti jauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi. Jadi analisis dan perhatian pada hal-hal yang kecil. Terus yang ketiga itu ada orientasi hasil. Jadi sejauh mana manajemen itu berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat itu ada orientasi orang. Jadi sejauh mana keputusan-keputusan manajemen itu mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima ada orientasi tim. Jadi sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim itu ketimbang pada individu-individu. Yang keenam ada keagresifan.
Jadi sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang bersantai-santai di dalam pekerjaannya. Terus stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi itu menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Nah, di sini contohnya ada di budaya organisasi itu terbentuk dari tingkatan penerapan dari ketujuh dimensi ini. Nanti ada bagaimana membentuk budaya organisasi. Jadi contohnya sini satu organisasi itu bisa saja sangat berorientasi pada hasil kerja, sementara organisasi lain lebih mementingkan orientasi pada SDM. Nah, ada contoh lagi, satu organisasi itu mementingkan stabilitas internal, sementara yang lain itu lebih berani berinovasi dan mengambil risiko. Di sini ada contoh budaya organisasi. Jadi di sini ada organisasi A dan organisasi B, di mana organisasi A itu manajer tuh wajib memiliki dokumentasi yang rapi dan teratur. Terus keputusan atau rekomendasi harus didukung data detail. Terus kegagalan dikritik dan diberi penalti. Jadi ada kegagalan itu akan dikritik dan diberi hukuman atau penalti. Aturan dan pengawasan itu ketat agar tidak ada namanya penyimpangan. Terus pekerjaan dan kegiatan itu berpusat pada individu pekerja, dan evaluasi kinerja itu didasarkan pada usaha individu dan senioritas. Sedangkan pada organisasi B itu budaya organisasinya itu manajer itu didorong berani ambil risiko dan berubah. Jadi keputusan itu bisa berdasarkan intuisi atau dengan pemikiran yang matang. Sedangkan kegagalan itu diperlakukan sebagai pengalaman dan juga pembelajaran. Nah, aturan itu tidak ketat karena manajemen percaya karyawan itu akan bekerja keras. Nah, pekerjaan dan kegiatan itu dikerjakan dalam tim kerja. Sedangkan evaluasi kinerja itu berdasarkan pada pencapaian kinerja kelompok. Nah, ini ada contoh dari organisasi B dan organisasi A. Jadi, kayak contoh tadi, jadi pada organisasi A itu menerapkan seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan organisasi B itu menggunakan budaya organisasi yang seperti sebutkan atau seperti pada slide ini. Nah, seperti itu yang membedakannya. Terus ada budaya kuat dan lemah. Nah, budaya kuat itu seperti apa sih? Budaya kuat itu nilai-nilai yang diyakini itu tersebar merata ke seluruh organisasi. Jadi semua itu mengerti hal-hal penting dan prioritas yang harus dilakukan organisasi. Sebagian besar karyawan itu dapat menceritakan sejarah dan tokoh penting dalam organisasi tersebut. Terus karyawan juga mengerti dengan baik budaya organisasinya. Dan juga ada kaitan jelas antara budaya dan perilaku kerja dalam perusahaan tersebut. Nah, sedangkan budaya yang lemah itu seperti nilai-nilai yang diyakini itu hanya terbatas pada beberapa orang aja, biasanya manajemen puncak saja. Jadi tidak semua mengerti hal-hal penting yang harus dilakukan organisasi. Sedangkan karyawan itu tidak tahu banyak tentang sejarah dan tokoh penting dalam organisasi tersebut. Jadi karyawan itu tidak mengerti banyak tentang budaya organisasi. Sedangkan sedikit kaitan antara budaya dan perilaku kinerja dalam perusahaan itu. Nah, di sini ada gambar pembentukan dan pemeliharaan budaya organisasi. Di sini itu budaya asli itu berasal dari filosofi pendirinya. Jadi filosofi itu pada gilirannya itu berpengaruh kuat terhadap kriteria yang digunakan dalam kriteria seleksi atau perekrutan. Jadi tindakan dan ucapan manajemen puncak itu memantapkan norma-norma yang berlaku yang terkait dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi. Nah, di sini pada gambar itu ada sosialisasi. Jadi di sini itu organisasi itu harus membantu karyawan yang baru saja masuk atau karyawan baru itu untuk beradaptasi dengan budaya yang sudah diterapkan dalam perusahaan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan sosialisasi. Nah, budaya ditransformasikan ke karyawan melalui adanya pelatihan, simbol, slogan, norma, keyakinan, bahasa, perilaku, tauladan, sistem, dan proses-proses prosedur-prosedur organisasi. Nah, di sini ada bagaimana sih karyawan itu belajar budaya organisasi. Kayak tadi, bagaimana sih sosialisasinya? Ya, satu, melalui cerita. Jadi, terutama cerita tentang kejadian penting atau peran orang tertentu terhadap keberadaan dan kesuksesan organisasi tersebut. Nah, ritual itu diselenggarakannya atau acara atau event tertentu yang erat kaitannya dengan kegiatan utama organisasi. Biasanya ini dilakukan secara konsisten. Nah, simbol-simbol fisik yang dipakai dan ditonjolkan untuk menguatkan identitas dan budaya suatu organisasi.
Nah, yang terakhir itu ada bahasa. Jadi penggunaan bahasa, istilah atau sebutan terhadap kegiatan, jabatan, dan lain-lain itu yang khas dipakai pada dalam organisasi. Nah, di sini ada isu-isu terkini tentang budaya organisasi, yaitu satu, menciptakan budaya yang beretika, dua, menciptakan budaya yang inovatif, tiga, menciptakan budaya yang responsif terhadap pelanggan, menciptakan budaya yang mendukung keanekaragaman atau diversity, dan terakhir ada spiritualitas dan budaya organisasi. Nah, di sini ada dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan, seperti pada gambar yang kalian lihat di sini ya. Jadi di sini ada bagaimana budaya organisasi itu berdampak terhadap kinerja dan kepuasan. Jadi di sini itu karyawan itu membentuk persepsi subjektif yang utuh tentang organisasi berdasarkan faktor-faktor objektif seperti yang terdapat pada gambar, yaitu ada tingkat toleransi terhadap risiko, penekanan pada tim, dukungan orang, terus ada juga inovasi, pengambilan risiko, keagrapan dan kemantapan. Jadi yang faktor-faktor ini dipersepsikan. Nah, persepsi ini pada dasarnya ya membentuk namanya budaya organisasi. Jadi persepsi-persepsi yang baik ataupun yang tidak selanjutnya itu akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan dengan dampak yang semakin besar dengan semakin kuatnya kultur atau budaya organisasi tersebut. Nah, di sini ada organisasi, budaya organisasi ya. Kuat apa tidak itu akan mempengaruhi kinerja dan juga kepuasan organisasi. Kinerja dan kepuasan karyawan. Dia akan berdampak pada kinerja dan kepuasan karyawan. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Belajar dengan rajin karena minggu depan sudah masuk TS. Kalian harus belajar dari bab pertama sampai bab terakhir. Selamat belajar dan saya tutup materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.